Hmm. Kamu ngapain? Lagi nyari duit. Aku gak ada, uangnya habis, bokeh aku. Kesian juga ya. Iya, pengen deh bisa buat bisnis tapi masih kuliah. Gimana ya? Gimana kalau kita bikin bisnis sendiri, tapi ya selagi masih bisa kuliah juga. Kayak Eits, sebelum kita mulai, masih ingat nggak sama Six Thinking Hats? Yang pertama, topi merah. Topi merah ini memberi opini dari segi perasaan atau kayak opini orang-orang gitu mengenai idenya. Yang penting ya menurut dia gitu ya udah ya gitu. Nah, topi putih ini kebalikannya. Topi putih ini memikirkan logika di balik ide yang telah diberikan. Dia akan mencari fakta-fakta yang mendukung ide tersebut. Jadi nggak bakal sembarangan ngomong nih. Topi hitam, dia itu selalu mencari-cari kekurangan dari perencanaan kelompok. Tapi dari itu kita dapat melihat lubang-lubang dari ide kita. Kemudian topi kuning. Tentunya nggak bisa dong kita pesimis doang. Kalau kita ada sisi optimis, tentunya kita bisa bekerja untuk mencari ide-ide yang dapat menutupi kekurangan tersebut. Nah, ngomongin ide-ide, topi hijau ini bertugas untuk mencari ide-ide loh. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan yang tadi, topi hijau akan memikirkan solusinya. Yang terakhir, topi biru bertugas untuk memimpin dan menjadi perantara bagi topi-topi lain, memastikan diskusi berjalan dengan baik. Oke, sampai situ aja. Yuk kita balik lagi. Oke, kita mau bikin menghasilkan duit, tapi juga nggak mau nggak mau yang terlalu menghabiskan waktu kita terlalu. Gimana kalau kita memanfaatkan DKV? Maksudnya kayak memanfaatkan prodi kita gitu loh. Jadi gimana kalau kita bikin yearbook? Nah, jadi kalau menurut aku di ideku, yearbook ini nanti kliennya kasih kita ide atau tema, misalkan kayak Vericore atau Dark Academia gitu kan. Nah, nanti kita bikin desainnya. Dan desainnya itu kayak gak cuma gitu-gitu aja. Nanti ada bentukannya tuh kayak menarik-menarik gitu loh. Karena kayak gitu, jadinya otomatis kita jadinya lebih customizable sama lebih menarik gitu kan. Dan aku merasa itu bisa jadi peluang biar pihak sekolah atau kampus yang mau ngadain yearbook graduation itu bisa beli kita, bisa terbilang win lah, untung lah. Nah, untuk namanya ya, kalau namanya aku punya satu pemikiran. Gimana kalau foto-foto? Fotofolio itu dari dua kata, foto dan portfolio. Artinya, kumpulan foto-foto yang dijadikan seperti dokumen. Atau di sini kita sebutnya sebagai buku. Dua F dari fotofolio dan lingkaran membentuk sebuah kamera. Di bawahnya terdapat seperti landscape yang berbentuk seperti buku. Menarik sih, tapi bakal laku nggak ya? Emangnya manfaat buku tahunan ini apa juga? Mungkin aku bisa membantu. Buku tahunan adalah buku yang berisi foto-foto, prestasi dan kenangan selama tahun ajaran. Buku ini merupakan cara yang populer untuk mengabadikan momen-momen penting dan perjalanan kolektif sebuah kelompok selama setahun. Oke, kalau menurut saya sih ide kita itu udah lumayan oke lah ya. Walaupun bisa juga terlalu spesifik gitu anjir bu. Paling nanti yang bisa kita target cuma anak SMP sama anak SMA gitu kan. Tapi tergantung juga sih kita yearbooknya mau gimana ya. Mungkin yearbook kita ada pakai desain pop-up gitu kan supaya lebih beda dari yearbook lain gitu kan. But overall, oke. Nah, itu juga bagus dong kayak kalau buku tahunan kan pasti akan tetap dibuka, akan selalu dibuka gitu mau udah tua, mau kapanpun itu. Dan juga kalau misalnya buku tahunan itu bagus, itu kan menjadi kepuasan customer. Kepuasan customer juga akan menjadi kebahagiaan kami dong. Ya enggak? Iyalah.
Gak mungkin enggak. Buka terus, palingan cuma dibuka terus nanti kalau udah selesai dikiloin. Buku gituan mah gak gitu penting. Nggak gitu populer juga, biasanya sekolah atau organisasi cuma bikin satu foto bareng-bareng yang dipajang udah gitu doang. Bikin buku tahunan gitu buat beli sekilas, ntar juga lupa. Jadi kisaran harganya kira-kira mau berapa nih? Kan kalau misalnya bikin buku modalnya cukup gede ya biasanya. Kalau kita nanti bakal gimana? Oke, jadi kita ngomongin cara kerjanya dulu ya. Nah, jadi awal-awal jualan, kita siapin modal kita sendiri dulu. Jadi jatuhnya kita siapin uang sendiri buat ngebantu cover sebagian produk. Awal-awal modal kita dari DP plus uang sendiri buat jaga-jaga. Aku mikir mereka datengin website kita kayak online shop gitu, atau ya website pribadi. Nah, nanti aku mikir cara biar kita nggak rugi banget ya kita harus masang sistem DP dulu, kayak harga kotornya dulu, misalkan kayak harga print segala macam. Nah, baru akhirnya kita kasih tahu harga aslinya, harga sisa-sisanya maksudnya. Nah, ya mungkin kisaran 100.000 sampai 500.000 I guess. Aku nggak yakin sih bisa nyampe 1 juta. Dan yang pasti akan lebih enak juga kalau misalkan kita nambahin seperti kayak bundle cuma soft copy-nya doang gitu loh. Jadi untuk jasa yang biasanya sih paling 100 sampai 300.000 sih udah mencukupi ya. Sama untuk penempatan online juga udah oke. Karena ya zaman sekarang sih siapa sih yang mau ke toko cuma buat jasa yearbook doang gitu kan. Buat pembuatan sekolah lebih milihnya nyuruh murid gak sih? Lebih gampang terus gratis gitu. Palingan kasih ceban buat jajan. Meningkatkan kreativitas mereka juga dan juga menambahkan aktivitas gitu kan. Apa yang bayar? OSIS ada, pakai aja. Harga untuk setiap bukunya biasanya dipatok dengan harga 85.000 dengan kualitas biasa hingga lebih dari 300.000 dengan kualitas premium. Semakin banyak buku yang kita cetak, kita juga bisa menurunkan harganya sekitar 10% setiap 50 buku. Oke, let's just say punya kita terbilang terlalu mahal. Gimana kalau kita turunin quality material sama minim desain? Jadi nanti untuk materialnya mungkin kita akan kayak pakai art paper aja, tapi desainnya walaupun minim masih kayak tergolong dibilang menarik gitu lah. Jadi misalkan kita kayak bikin satu halaman yang mirip kayak sayap kupu-kupu untuk tema fairy core gitu kan. Nah, atau nanti mungkin ada kayak yang timbul gitu kayak 3D itu, tapi bukan kayak pop up. Jadi jatuhnya dia murah tapi masih menarik gitu. Itu ide yang bagus loh. Kayak itu jarang banget bakal yang ada bikin kayak gitu. Ditambah juga kayak itu vendor-vendor kan jarang bikin ya. Seharusnya sih yang minat banyak. Udah gitu kan kita nih gak mungkin dong pakai yang mainstream, yang biasa aja. Pasti yang masih baru dong, yang kayak suatu hal baru, why not? Harganya sih sudah oke ya menurut aku ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa promosiin, sama aja dong, nanti nggak laku. Nah, untuk promosinya pastinya kita akan lewat Instagram, TikTok, sama YouTube. Nah, aku tapi mau nge-highlight Instagram karena isinya banyaknya orang-orang yang cari estetika kan, kayak feeds-nya harus yang bagus-bagus gitu lah. Nah, aku pikir itu tempat yang bagus untuk kita mulai titik awal mulai jualan, dan kita bisa promosi gitu dari kita sendiri terus disebarin gitu loh. Betul banget ya, apalagi kan banyak sekarang anak ini kan pada di IG mulu ya, hampir 24 jam gitu kan. Pasti apa aja dinonton ya. IG kan, kalau di IG kalau nggak bayar mah nggak dikasih lihat. Yang lihat cuma kawan-kawan dan teman-teman yang nggak bakal beli maksudnya itu.
harus bayar dulu buat algoritmanya supaya ngeluarin promosinya di media sosial supaya kayak gitu. Ya kenapa nggak bayar aja? Kayak ya itu juga akan tertutupi loh kalau kita dapet view yang banyak terus ternyata mereka juga mau beli banyak. Itu bakal menutupi dong. Lagian juga itu jangkauannya luas banget, nggak bakal cuma teman kita doang. Pasti orang lain juga lihat. Mungkin orang tua juga pengen lihat, pengen bikin foto box atau yang lainnya. Ya enggak, ya lah. You know what? Untuk sesekali ini gue harus ikut setuju sama topi hitam. Ya, emang benar sih. Mungkin kalau kita pakai paid promotion bakal lebih gampang untuk nge-reach out sama nyebarin semuanya. Jadi ya nggak salah. Apalagi kita misalkan sebarin yang algoritmanya kenceng ya kayak Reels, TikTok, sama YouTube Short. So, ya, aku setuju. Oke, kayaknya diskusi kita juga udah cukup mateng ya guys. Jadi aku simpulin dulu ya yang kita udah dapetin. Nah, bisnis kita ini nanti adalah bisnis photobook yang bernama Fotofolio. Dan menurut aku ini bisnis yang menarik karena peluangnya masih cukup oke. Karena jasa desain buku tahunan yang unik ini tuh masih jarang menurut aku ya. Belum lagi kita ini bakal jadi bisnis yang fleksibel dengan permintaan pembeli. Tapi aku juga setuju sih dengan kekurangannya, yaitu soal harga ya. Mungkin bakal ada beberapa pihak yang merasa lebih mending buat sendiri dengan segala template-template yang udah ada. Tapi menurut aku ini masih dapat kita lakukan, worth to try. Dan mungkin kita juga bisa meningkatkan dari segi promosi ya, agar kita dapat menemukan target-target yang tepat sesuai yang kita sebutkan tadi. Dan juga sepertinya kita akan coba jalankan ya selama kuliah. Kayaknya kita juga bisa jalanin nih selama spare time-nya kita. Oke sih, menurutku ini possible banget. Ya udah yuk kita coba.